Semangat Amalek yang berusaha memusnahkan orang-orang Yahudi masih hidup hingga saat ini di dunia melalui Iran dan Hamas. Inilah semangat Amalek yang kita saksikan saat ini. Sebuah pengulangan sejarah dengan genosida terhadap bangsa Yahudi. Kelompok militan Palestina, Hamas, melancarkan serangan mendadak ke Israel pada 7 Oktober, Sabtu, waktu setempat. Dari sekitar 3.000 hingga 5.000 orang di festival musik Supernova, setidaknya 260 orang terbunuh dan banyak korban lainnya diculik oleh Hamas. Pada hari yang sama, Perdana Menteri Benyamin Netanyahu membuat pernyataan pertamanya tentang konflik itu melalui Twitter, menyatakan bahwa Israel sedang berperang. Sejarah traumatis orang-orang Yahudi, termasuk Holocaust, telah membentuk identitas mereka dan mereka merasa bahwa Hamas sedang berusaha untuk menghapuskan mereka untuk selamanya, membandingkan mereka dengan Nazi zaman modern. Pertempuran antara Israel dan Hamas adalah pertarungan antara hidup dan mati, antara kebaikan dan kejahatan tanpa wilayah abu-abu. Lebih dari 1.000 warga Israel, termasuk wanita lanjut usia, anak-anak dan bayi, telah dibantai oleh teroris Hamas. Hal ini menyoroti kebrutalan konflik tersebut. Tindakan Hamas di Gaza disamakan dengan Holocaust kecil yang menyoroti betapa parah dan dampak dari upaya kekejaman yang mereka lakukan. Israel menargetkan Hamas, namun konflik dapat meningkat hingga melibatkan Iran dan Hizbullah, bahkan negara-negara besar lainnya. Namun, Tuhan memegang kendali. Israel adalah penunjuk waktu kenabian dari Tuhan untuk mengetahui posisi kita dalam sejarah. Tuhan tidak akan meninggalkan Israel. Dia tidak akan pernah melakukannya dan dia tidak akan meninggalkan umatnya. Israel yakin akan kemenangan dan persatuan mereka. Sementara konflik tersebut memiliki implikasi alkitabiah yang signifikan dan menyoroti pertarungan antara budaya kematian dan budaya kehidupan. Keberhasilan Israel dalam mengalahkan Hamas akan meningkatkan penghargaan terhadap Israel. Rasa terima kasih dari dunia Arab dan perbaikan kondisi bagi masyarakat Gaza, sementara perjanjian Abraham dan ancaman bersama dari Iran memiliki implikasi yang bersifat nubuatan bagi rekonsiliasi antara Israel dan negara-negara Muslim Arab Sunni. Yang menarik bagi saya adalah bahwa Gaza sebenarnya disebutkan tidak kurang dari 20 kali dalam Alkitab, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Sedihnya, kebanyakan referensi tentang Gaza adalah tentang betapa jahatnya masyarakat dan pemimpinnya, betapa mereka membenci Israel dan orang-orang Yahudi, dan bagaimana Tuhan berulang kali mengutus nabi-nabinya untuk memperingatkan akan terjadinya penghakiman di Gaza. Gaza pertama kali disebutkan dalam Alkitab adalah di Kejadian pasal 10, di mana Tuhan menggambarkan Gaza sebagai bagian dari tanah yang diduduki oleh orang Kanaan, musuh bebuyutan Tuhan. Daerah orang Kanaan adalah dari Sidon ke arah Gerar sampai ke Gaza, ke arah Sodom, Gomora, Atma, dan Zeboim sampai ke Lasa. Kejadian 10 ayat 19. Gaza digambarkan sebagai markas orang Filistin yang terus-menerus menyerang dan meneror orang-orang Israel. Dalam Hakim-Hakim 1 ayat 18 hingga 19 kita membaca, selanjutnya suku Yehuda merebut Gaza dengan daerahnya, Askelon dengan daerahnya, dan Ekron dengan daerahnya. Dan Tuhan menyertai suku Yehuda, sehingga mereka menduduki pegunungan itu. Tetapi mereka tidak dapat menghalau penduduk yang di lembah, sebab orang-orang ini mempunyai kereta-kereta besi. Kemudian di Hakim-Hakim, tentunya kita membaca kisah-kisah terkenal Simson. Simson harus diakui adalah karakter yang sangat cacat. Namun Tuhan memakai dia untuk masuk ke Gaza dan menghancurkan para pemimpin mereka yang jahat. Meskipun Simson harus kehilangan nyawanya sendiri. Dalam Yeremia 47 kita melihat salah satu Firaun Mesir menaklukkan Gaza. Memulai hubungan yang sangat panjang dan rumit antara Mesir dan Gaza yang masih rumit hingga saat ini.